Halo Sobat Ikonik, pernah melihat beberapa statement seperti ini? Ya, statement ini biasanya kita temui di form evaluasi kelas virtual. Dan perkenalkan, nama saya Lani Losung, saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Hari ini saya mau membagikan tentang bagaimana produksi virtual kelas berbasis budaya untuk generasi Z dan milenial. Studi kasus yang diangkat dari Kulturku Indonesia pada kegiatan Milenial Berbicara tahun 2020 dengan target pada milenial dan Gen Z sebanyak 75 responden. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring komunitas budaya berkolaborasi dan memperkuat skill digital dalam masa pandemi, dan juga sekaligus mempelajari tentang literasi budaya. Kelas virtual menjadi pilihan ideal di kala pandemi untuk mempertajam dan mengisi waktu social distancing. Di Indonesia sendiri ternyata sudah 202,6 juta pengguna internet dari 274 juta jiwa penduduk. Wah, angka yang lumayan besar ya. Pengguna internet di kala pandemi semakin meningkat di Indonesia. Data menunjukkan dari eMarketer.com bahwa pengguna platform digital sosial media sangat digunakan banyak oleh generasi Z dan millennials. Dan kita lihat Snapchat dan juga TikTok menjadi andalan dalam penggunaan aplikasi ini. Generasi Z dan milenial banyak mengakses kelas virtual dengan menggunakan gadget. Contohnya di dalam kelas Milenial Berbicara 2020 banyak yang menggunakan gadget sekitar lebih dari 60%. Nah, berikut adalah kelas-kelas virtual yang dilakukan pada Milenial Berbicara. Kelas virtual yang dihadirkan lebih banyak pada kreasi konten maupun produksi untuk memperkuat skill kita selama masa pandemi. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kelas-kelas virtual ini banyak yang mau meningkatkan skill terutama untuk menjadi content creator. Bagaimana memproduksi video maupun gambar yang diolah sedemikian rupa khususnya untuk konten-konten yang berbasis budaya. Lalu bagaimana dengan kelas Milenial Berbicara yang dilakukan oleh Kulturku Indonesia? Produksinya apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dari generasi Z maupun dari milenial? Yuk kita simak hasil risetnya. Dari segi produksi memang masih banyak yang perlu ditingkatkan, apalagi ini adalah pertama kalinya Kulturku Indonesia mengadakan kelas secara virtual dengan mengundang lebih dari 50-75 peserta. Hal lainnya yang perlu kita sasar adalah Kulturku perlu membangun basis komunitas yang kuat untuk saling berkolaborasi dan mendukung keberlanjutan kegiatan budaya khususnya generasi muda. Nah, dalam generasi Z maupun dalam milenial, engagement itu salah satu kunci yang penting ketika kita melakukan persiapan pembukaan di awal. 43% responden mengeluhkan tentang kendala teknis selama kegiatan berlangsung dan 20% diantaranya menjadi krusial ketika berbicara tentang koneksi internet, dan 37% merasa kelas ini perlu disambungkan ke dalam fitur YouTube dan bisa disaksikan kembali nantinya. 87% mengapresiasi dengan tema yang dipilih oleh Kulturku, dan 95% mengharapkan ada kelas lanjutan di sesi-sesi berikut secara reguler. Dari observasi dan analisa yang dilakukan, ini 5 hal penting yang perlu dilakukan dalam produksi kelas virtual untuk yang pertama adalah unsur teknis. Teknis ini sangat penting karena kita perlu mendalami lebih jauh tentang fitur-fitur yang ada di dalam Zoom maupun di dalam Google Meet yang kita gunakan sebagai kelas virtual. Dan jangan lupa masalah koneksi internet. Engagement menjadi faktor yang penting juga untuk ada keterlibatan partisipan ketika sebelum acara dimulai, seperti ada games dan juga ada diskusi interaktif yang terjadi di awal pertemuan. Kolaborasi sangat penting dilakukan untuk mendapat dukungan dari berbagai lintas komunitas sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan bukan hanya fokus pada satu komunitas saja. Hal lainnya adalah relevan. Bagaimana tema yang kita pilih adalah sesuai dengan kebutuhan dari peserta saat ini selama masa pandemi. Dan jangan lupa relevan itu harus praktikal loh. Apa gunanya kelas dan materi yang bagus, pembicara yang luar biasa, tetapi kita kurang promosi. Promosi ini menjadi salah satu kunci penting untuk mengenalkan audiens dengan tema yang kita pilih. Sekian dari saya dan semoga paparan ini dapat memberikan solusi dan insight baru tentang bagaimana produksi kelas-kelas virtual berbasis budaya ke depannya.
Terima kasih.